jangan lupa tetaplah gunakan protokol kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat memperhatikan tanda baca yang ada dalam teks bacaan. Yang kedua, dengan bimbingan guru, siswa mampu mengetahui peraturan di tempat wisata. Dan yang ketiga, dengan mengamati contoh dan bimbingan guru, siswa mampu menyelesaikan cara pembagian dengan 2 bilangan berturut-turut. Materi yang pertama, ayo membaca. Di sini, Miss akan membacakan cerita Tony saat berkunjung ke kebun binatang seperti berikut. Berkunjung ke kebun binatang. Pada hari Sabtu, Tony dan teman sekelasnya berkunjung ke kebun binatang. Mereka didampingi oleh Pak Guru. Hari itu sangat panas. Tony mengajak Adi membeli minuman dingin yang dijual di sana. Setelah itu, mereka masuk ke dalam areal kebun hewan. Mereka melihat berbagai binatang. Mereka mendengarkan penjelasan guru tentang hewan-hewan yang ada di sana. Setelah acara kunjungan selesai, mereka bersiap untuk pulang. Tony dan teman-teman merasa senang karena mereka mendapat pengetahuan baru. Nah, di dalam cerita tersebut terdapat tanda baca dan ejaan berupa tanda koma, titik, dan huruf kapital. Sekarang perhatikan penggunaan tanda baca berikut. Penggunaan tanda koma. Yang pertama, tanda koma digunakan untuk merinci. Contoh, ibu membeli mangga, jeruk, dan alpukat di pasar. Nah, setelah kata mangga, ada tanda koma. Kemudian setelah kata jeruk, juga ada koma. Inilah kegunaan tanda koma, yaitu untuk merinci. Yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Contohnya, Tony ingin ke rumah Nina, tetapi hujan. Nah, setelah kata Nina, ada tanda koma. Berarti di situ tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Kemudian penggunaan tanda titik. Yang pertama, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contoh, hari sudah sore, waktunya pulang. Nah, di akhir kalimat setelah kata pulang digunakanlah tanda titik. Berarti di situ tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk menuliskan nilai uang. Contohnya, pensil yang dibeli Andi harganya Rp2.500. Nah, untuk memisahkan angka 2 dengan 5 digunakan tanda titik. Dan setelah angka 0 juga digunakan tanda titik. Kemudian penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital untuk awal kalimat. Contohnya, cuaca hari ini sangat cerah. Nah, untuk kata cuaca, C di awal kalimat adalah menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, huruf kapital digunakan untuk penulisan nama orang, hari, bulan, dan agama. Contoh, bulan Maret lalu, Dimas dan Nina membeli buku. Nah, coba perhatikan nama bulan yaitu Maret. Huruf
M menggunakan huruf kapital. Kemudian kata Dimas, di mana Dimas adalah nama orang. Huruf D menggunakan huruf kapital dan juga nama Nina. Huruf N menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua yaitu hari ini adalah hari Jumat. Nah, nama hari yaitu Jumat, huruf J-nya menggunakan huruf kapital. Nah, setelah membaca teks tadi dan memperhatikan cara penggunaan tanda baca, pasti anak-anak juga akan mengetahuinya bagaimana cara penggunaan tanda baca. Materi yang kedua, ayo mengamati. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada Nina dan teman-teman tampak senang. Mereka bisa berkunjung ke agrowisata. Sebelum berangkat menuju agrowisata, ibu guru membacakan peraturan, yaitu seperti berikut. Peraturan yang pertama, siswa berkumpul pada pukul 6 dan berangkat pukul 6.30. Yang kedua, seluruh siswa tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga atau benda tajam. Yang ketiga, selama di perjalanan, seluruh siswa harus tertib. Dan yang keempat, seluruh siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, ketika kita mau ke suatu tempat ataupun tempat wisata, pasti memiliki yang namanya peraturan, dan seluruh peraturan itu harus ditaati supaya perjalanan kita berjalan dengan baik ataupun lancar. Kita lanjutkan materi kita yang ketiga, yaitu ayo berhitung. Sini kita akan menyelesaikan soal pembagian dengan dua bilangan berturut-turut. Bagaimana cara membagi bilangan dengan dua bilangan berturut-turut? Coba perhatikan contoh berikut. 1. 30 dibagi 3 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Yang pertama sekali kita selesaikan yaitu 30 dibagi 3. Nah, ingat kembali di mana pembagian adalah pengurangan berulang. Maka kita hitung pengurangannya ada berapa kali. Jadi ada 10. Maka 30 dibagi 3 sama dengan 10. Kedua, kita selesaikan hasil pembagian dari 30 dibagi 3 sama dengan 10. Maka dapat dituliskan 10 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Maka kita buat pengurangan berulang sampai habis. 10 dikurang 5 sisa 5. Dikurang 5 sama dengan 0. Kita hitung pengurangan berulangnya ada berapa kali. Maka 10 dibagi 5 adalah 2. Jadi hasil dari 30 dibagi 3 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi anak-anak pasti sudah mengetahui bagaimana cara menggunakan tanda baca, kemudian peraturan ke tempat wisata, dan yang ketiga menyelesaikan cara pembagian dua bilangan secara berturut-turut. Maka kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mengetahui cara menggunakan tanda baca. Yang kedua, siswa mengetahui peraturan di tempat wisata. Dan yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan cara membagi dua bilangan berturut-turut. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Dan jangan lupa tetaplah gunakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker apabila keluar rumah dan mencuci tangan menggunakan sabun atau sanitizer, dan juga tetap makan makanan yang sehat. Sampai jumpa.